Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kesadaran akan kekasan gaya tari. Saya Alfia Zahara dengan NIM 22023002 sebagai moderator dan teman saya Dwi Mailani dengan NIM 22023012. Saya Granda Hanifa dengan NIM 22023015. baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh Fatia. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama tentang kesadaran dan kekasan gaya tari. Ke bab pembahasan. Bagaimanapun, keanekaragaman budaya adalah sesuatu yang wajar. Tari dapat berkembang dalam gaya yang berbeda-beda di berbagai budaya, menambah kekayaan budaya kita pada umumnya. Perbedaan gaya tari bukanlah sesuatu yang diperdebatkan dalam mencari yang benar dan yang salah. Sebaliknya, jika masalah itu dibahas, itu adalah tentang nilai keindahan. Nilai keindahan ini memiliki preferensi yang unik bagi setiap budaya. Contohnya, bandingkan gerak tangan yang digunakan dalam tari Wamta dengan gerak tangan yang dianggap indah dalam tarian Jawa, Bali, Batak, dan Sulawesi Selatan ternyata akan sangat berbeda. Adapun kualitas gerak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang termasuk yaitu ringan atau berat, lepas atau berbatas jelas, serba diteruskan berkelanjutan, serba menghentak cepat, dan langsung atau tidak langsung dalam menuju pada titik akhir dari setiap frase atau rangkaian gerak. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Granda Hanifa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tari tertentu didasarkan pada teknik tari tertentu dan dijiwai oleh sikap, atau lebih tepatnya sikap batin, dibagi menjadi beberapa aspek istilah teknik tari. Mengacu pada cara melakukan gerak-gerak tarian dengan benar untuk mencapai bentuk dan gaya yang diinginkan. Ada beberapa aspek seperti posisi badan yang tepat dan dapat diterapkan pada posisi masing-masing anggota badan. Memiliki makna karena ruang, bentuk-bentuk ini dapat menyampaikan asosiasi atau ide-ide yang sebenarnya ingin disampaikan melalui tarian. Faktor teknik yang mempengaruhi orang yang menonton adalah kualitas atau rasa gerak. Rasa gerak tertentu dihasilkan oleh kualitas gerak tertentu. Kualitas gerak yang dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kategori termasuk yang bersifat ringan atau berat, lepas atau berbatas jelas, serba diteruskan berkelanjutan, serba menghentak cepat. Kualitas majemuk dapat dihasilkan dari kombinasi sifat gerak yang disebut di atas. Pada dasarnya, kualitas-kualitas ini berkaitan dengan dinamik yang mencakup masalah, kekuatan, atau kelemahan gerak. Penonton melihat kualitas gerak ini, tetapi mereka melihatnya secara keseluruhan, bukan hanya secara visual. Otot-otot sepertinya merasakan gerak yang mereka lihat. Demikian aspek-aspek teknik tari,
telah dijelaskan secara rinci. Sebagai contoh, akan disebut beberapa karakteristik dari gaya tari yang dikenal oleh penulis. Dua gaya tari wanita yang berbeda dalam gaya tari Jawa Surakarta adalah bedaya dan gamboyang. Sikap batin adalah sikap yang tenang, hening, dan penuh penyerahan kepada Yang Maha Agung. Tidak seperti yang terlihat, gamboyang memiliki sikap batin yang lincah, mau memikat dengan genit. Pada akhirnya, dua anak dengan sikap batin yang berbeda masing-masing didukung oleh teknik tari yang sesuai. Menampilkan dua gaya berbeda, setiap gaya pasti membutuhkan sikap batin yang dianggap paling sesuai. Jenis tarian Minangkabau berbeda dari satu desa ke desa lain, tetapi semuanya memiliki ciri khas yang sama. Irama musik yang rumit dan banyak mengandung sinkron berbeda dengan tari Bali. Dengan demikian, gerakannya menunjukkan pergeseran yang jelas. Dengan perbedaan yang jelas antara tingkat atas dan bawah, seperti tarian Jawa, posisi dasar tungkai adalah lutut diarah ke samping dan telapak kaki menyilang atau serong. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Granda Anifa. Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu keanekaragaman gaya tari di berbagai budaya sebagai kekayaan yang harus diapresiasi, bukan diperdebatkan. Setiap gaya tari memiliki musik dan nilai estetika unik yang berbeda-beda antara budaya. Teknik tari melibatkan berbagai aspek seperti posisi badan, arah musik, ritme, dan kualitas gerak. Kualitas gerak sendiri dapat berupa ringan atau berat, terputus atau terus-menerus, cepat atau lambat, serta langsung atau tidak langsung. Gaya tari juga dijiwai oleh sikap batin yang mencerminkan tujuan dan fungsi tari tersebut. Misalnya, tari bedaya di Surakarta memiliki sikap batin yang tenang dan penuh penyerahan, sementara tari gambyong lebih lincah dan memikat. Musik yang mengiringi tari juga memainkan peran penting dalam menyampaikan rasa gerak yang unik. Dengan alat musik tradisional, seringkali memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan alat musik barat. Contoh-contoh gaya tari yang disebutkan termasuk Seudati dari Aceh, yang memiliki aliran gerak bebas, tari Minangkabau yang menekankan ketajaman dan ketepatan gerak, serta tari Bali yang memperlihatkan pergeseran yang jelas dalam musik. Setiap gaya tari memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh musik dan sikap batin penarinya, menjadikannya bagian penting dari keanekaragaman budaya. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab pada kolom diskusi di bawah ini.